Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, Pak. Yang baca, yang salam cuma depan. Sudah. Siapa yang salamnya semangat, saya doakan tahun depan maupun 2 tahun ke depan bisa ke Mekah Al-Mukarramah. Amin. Rezekinya semakin lancar. Amin. Anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Dan kehidupannya berumah tangga semakin harmonis dan juga istri semakin cantik pula. Amin. Iya. Meskipun tua-tua kan nggak apa-apa, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabi ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'. Alhamdulillah, nikmatillah wa syukurillah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, mari kita selalu bersyukur kepada Allah, yang dimana dengan kita ini selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan selalu menambah kenikmatan-kenikmatan itu semua. Beda dengan manusia. Kalau manusia, di sini kita contohkan, andaikan bapak-bapak bertanya kepada ibu-ibu, Bu, uang bulanan untuk bulan ini, uang belanja untuk bulan ini, apakah cukup? Ibu menjawab, cukup Pak. Malah berlebihan. Sekarang saya tanya bapak-bapak yang ada di sini, kalau andaikan ibu mengucapkan cukup Pak, berlebihan tambah justru, kira-kira ditambah atau tidak? Kita tambahin apa enggak Pak? Bukan tambah istri Pak ya, bukan. Ditambahin atau tidak? Hah? Tambah? Balik-balik. Ya jelas secara manusia. Apalagi di situ ibu sudah mengatakan cukup Pak. Sudah berlebihan. Jelas kita tidak akan menambah. Beda dengan Allah, Al-Khaliq Al-Mudabbir. Pada waktu kita mengucapkan Alhamdulillah, saya cukup ya Allah, apa yang kau berikan kepada saya, maka Allah akan tambah justru menambahnya. La in sakartum la azizanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang selalu mensyukuri nikmatku kata Allah, maka akan kutambah. Yang siapa yang selalu merasa cukup apa yang kuberikan, maka akan kutambah terus menerus. Sekarang di sini bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kita ini harusnya merasa bersyukur. Yang dimana kalau saya lihat ada yang umurnya 70 tahun Pak. Ada yang 70 tahun? Belum ada ya? Belum ada ya. Kalau 50, 60 banyak sini. Kita bersyukur. Ya, kita masih diberikan kesehatan. Kita masih diberikan yang dimana kita masih mampu dari rumah ke masjid untuk melakukan yang disebut dengan ibadah, untuk melakukan sholat berjamaah. Ini kita semua harus bersyukur. Kita intinya adalah bersyukur. Intinya adalah merasa cukup. Kenapa? Kalau orang yang tidak merasa cukup dalam hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala inna adzabi lasyadid. Kata-kata inna itu menunjukkan sesungguhnya azabku akan lebih pedih. Bahwa Allah benar-benar akan mengazab orang-orang yang di dalam hidupnya itu selalu tidak merasa syukur. Salawat dan salam kita berikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, malam hari ini adalah selalu kita identik dengan nuzulul Quran. Yang dimana di dalam firman Allah Azza wa Jalla, yang dimana kita semua sudah hafalah. Syahrul Ramadhan alladzina unzila fihil Quran hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di situ dijelaskan bahwa Syahrul Ramadan yaitu
bulan Ramadan diturunkanlah yang disebut dengan Al-Quran. Dan tuh Al-Quran diturunkan itu adalah hudal linnas, petunjuk, sebagai petunjuk bagi manusia. Dan juga sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut, dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan bulan Ramadan itu juga Pak, yang dimana selain daripada Al-Quran diturunkan, maka kita semua juga sudah paham bahwa diturunkan juga malam yang istimewa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dikatakan di situ adalah sungguh kami menurunkan Al-Quran pada saat Lailatul Qadar. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Azza wa Jalla maupun ibu-ibu, bahwa turunnya Al-Quran itu adalah sesungguhnya adalah sebuah peristiwa yang sangat-sangat dahsyat. Kenapa dikatakan dahsyat? Dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang dimana di situ artinya adalah, andai Al-Quran ini kami turunkan di atas gunung, kamu Muhammad pasti menyaksikan gunung itu tunduk dan pecah berkeping-keping karena takut kepada Allah. Perumpamaan ini kami buat untuk manusia agar mereka itu mau berpikir. Bayangkan Pak, bahwa dengan adanya Al-Quran diturunkan di muka bumi ini, sampai-sampai gunung pun itu saking takutnya, sampai dia itu terpecah belah berkeping-keping. Nah ini menunjukkan apa? Salah satu imam, yaitu Imam At-Tabari, itu menjelaskan tentang firman Allah tadi Pak, ya, yang dimana di situ dia katakan gunung itu tunduk dan terpecah belah karena begitu takutnya kepada Allah, meskipun gunung itu adalah amat keras. Tidak lain karena gunung tersebut sangat khawatir, tidak sanggup menunaikan hak-hak Allah yang diwajibkan atas dirinya, yaitu mengagungkan Al-Quran. Gunung itu Pak, sampai-sampai yang dikatakan adalah sangat keras sekali kalau kita lihat. Tapi di sini dia takut dan terpecah belah. Nah ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan salah satu imam, yaitu Abu Hayyan Andalusi, itu mengatakan bahwa kata-kata bahwa gunung itu adalah keras, itu seperti atau menyinggung yang disebut dengan manusia-manusia yang dimana hatinya, ya, pikirannya itu adalah sangat keras sekali. Dalam arti apa? Bahwa dalam arti di sini masih banyak saudara-saudara kita di dalam untuk melaksanakan kehidupan itu hatinya keras. Disuruh untuk sholat tidak mau. Coba Pak, kali-sekali mohon maaf kalau andaikan di sini ada yang menjadi RT atau RW. Ada yang RT atau RW Pak? Kalau ada, ya coba sekali-sekali kita di kepemimpinan kita gembar-gembor Pak. Ayo Pak sholat. Ayo puasa. Kalau andaikan tidak ada yang tidak sholat, kira-kira Bapak berani menegur dia? Pasti kita nggak berani. Ya karena memang kadang-kadang kita seakan-akan bahwa puasa itu kan nafsi-nafsi. Nggak ada urusan saya sebagai pemimpin. Jangan dulu Pak. Yang dimana Al-Quran sudah menjelaskan bahwa orang diwajibkan kita sebagai kaum muslimin untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama dikatakan bahwa puasa itu adalah diwajibkan atas kaum-kaum, yaitu orang-orang beriman. Dan yang kedua, endingnya dikatakan adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian ini bertakwa. Maka dari sini sebenarnya firman Allah tadi itu menyinggung orang-orang yang dimana dalam hatinya itu keras sekali. Dalam arti keras apa? Dia tidak mau memakai yang disebut dengan aturan-aturan Allah. Dia tidak mau dan sekali-kali dia menolak yang disebut dengan aturan-aturan Allah yang ada di muka bumi ini. Tambah justru dia suka
dengan aturan-aturan yang ada sekarang. Dan begitu rusaknya bapak-bapak dan saudara sekalian maupun ibu-ibu, bahwa di dalam kehidupan sekarang itu begitu hancurnya, terutama adalah di negeri kita ini. Saya contohkan Pak, kita ini kan dianjurkan untuk harus menjalankan apa yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Apalagi tadi dikatakan Al-Quran diturunkan di muka bumi ini adalah sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Dalam firman Allah, salah satunya adalah dikatakan yang singkat saja, wala taqrabul zina. Jangan sekali-kali Anda mendekati zina. Mendekati nggak boleh Pak, apalagi melakukan. Tapi apa yang terjadi? Beberapa bulan yang lalu, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian pernah melihat di salah satu media sosial atau di berita-berita yang ada di TV di Jawa Timur, tepatnya kalau nggak salah di daerah Probolinggo, itu anak-anak SMP Pak, putri, siswi SMP maupun siswi SMA itu berbondong-bondong, ratusan dari siswi SMP dan siswi SMA itu akhirnya apa yang dia tuju, yaitu dia pergi ke KUA, kantor urusan agama. Untuk apa? Dia minta agar dia dinikahkan. Loh, kenapa dia nikah? Ya karena dia hamil duluan. Inilah kebebasan, ya, yang dimana hak kebebasan kita berbuat, itulah akibatnya. Sekarang kita tanya dimanapun, ahli hukum apapun, kalau andaikan laki-laki dan perempuan itu suka sama suka, maka tidak bisa dihukum di penjara. Iya. Ya paling banter ya dinikahkan. Makanya dulu pernah saya suruh nasihat pernikahan, ternyata dia masih SMA Pak. Teman-temannya tuh banyak yang datang. Saya kaget, ternyata masih SMA dia. Ternyata saya tanya-tanya, kenapa dia dinikahkan? Masa kita nggak tahu Pak? Oh, ya akhirnya saya agak-agak nggak enak Pak mengisi ceramah pernikahan. Karena apa? Karena dia berbuat yaitu perzinahan. Kasihan nanti anaknya. Ya, salah satunya dia tidak ada warisnya. Kalau dia perempuan tidak bisa kita katakan yaitu walinya adalah bapaknya. Kasihan itu sekali. Ya, bapak-bapak dan saudara sekalian, itu adalah salah satu kasus. Dan banyak kasus-kasus yang berkenaan dengan bahwa orang kalau melanggar aturan-aturan Allah, maka yang terjadi adalah Allah akan memberikan yang disebut dengan azabnya. Ya. Banyak. Sekarang bagaimana kalau kita lihat yang dimana di negeri kita ini kemiskinan, di negeri kita ini masih banyak juga, yaitu orang-orang yang selalu melanggar perintah Allah. Saya tadi Pak, mohon maaf, saya lewat pada waktu saya khutbah Jumat, itu lewat di depannya Al-Markas, itu kan banyak orang jual di situ Pak ya. Itu saya lihat juga, ada juga yang makan siang ini. Ya, saya nggak tahu loh ya, dia muslim atau tidak. Tapi model-modelnya seperti muslim Pak. Karena anak laki-laki, wah nyaman lah di luar Pak, di emperan begitu makan, nyaman. Ya Allah, ada juga yang dia di situ pakai motor, sudah pulang dari Jumatan, nyaman lah. Ya Allah, saya nggak tahu Pak ya. Ini yang merokok itu orang muslim atau tidak saya nggak tahu. Iya. Yang jelas meskipun dia orang non muslim, hormati dong orang yang muslim ini. Ya minimal itu pedagang-pedagang itu bukan berarti ditutup total, jangan. Lebih bagus kalau ditutup total. Tapi kalau andaikan dia di situ adalah dibuka ya haruslah sembunyi kayak apa. Jangan dibuka belak-belakan begitu. Oke, itu Pak, yang kejadian demi kejadian. Dan ternyata Pak, Al-Quran ini itu diakui oleh cendekiawan barat. Yang dimana cendekiawan barat ini non muslim. Di dalam salah satu buku yang disebut dengan
bukunya itu adalah berkenaan dengan yaitu penulisan tentang Al-Quran, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, yang dimana di situ dijelaskan, ya, contohnya, yaitu Profesor N. Margoliouth dalam buku The Karachi van den Islam itu menuliskan begini, Pak. Penyelidikan telah menunjukkan bahwa yang diketahui oleh sarjana-sarjana Eropa tentang falsafah, astronomi, ilmu pasti dan ilmu pengetahuan semacam itu selama beberapa abad sebelum, yaitu Renaissance, ya kan, di situ dikatakan secara garis besar itu datang dari buku-buku berbahasa Arab. Al-Qur'anlah yang memberikan dorongan pertama untuk studi-studi itu di antara orang-orang Arab dan kawan-kawannya. Ini menunjukkan bahwa memang Al-Quran itu membawa perubahan, Pak. Dulu kita tahu semua di Quraisy pada waktu Rasulullah masih berjuang, itu kan yang terjadi apa? Banyak kebodohan, banyak jahiliyah, banyak juga anak-anak yang masih kecil itu dibunuh. Sampai-sampai Umar bin Khattab pun itu membunuh anaknya sendiri sebelum dia bertobat. Ya karena budaya begitu. Jual beli, perjudian, mabuk-mabukan, prostitusi itu sudah biasa. Semenjak datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi, itu bisa dirubah. Perubahannya itu sampai 180 derajat. Dan Islam menguasai di muka bumi ini, yaitu dengan pemerintahan Islam pada zaman Rasulullah itu sampai sekitar berapa, Pak? 14 abad lamanya. Islam itu berjaya. Ini berkat apa? Berkat Al-Quran. Lah, maka dari sini Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, ayo kita harus selalu istiqomah. Kita harus selalu konsisten di dalam untuk menjalankan segala perintah-perintah yang diperintahkan Allah, dan kita juga harus mengamalkan, membaca Al-Quran, mengamalkan dan juga mengimplementasikan di dalam kehidupan kita. Kalau boleh saya tanya, sekarang sudah malam 17, Bapak-bapak yang di depan ini sudah khatam Quran atau masih juz berapa, Pak? Baru juz berapa, Pak, bacaannya? Ada yang baru juz 1? Makin. Ada yang sudah khatam untuk selama Ramadan, Pak? Rugi kita, Pak. Benar rugi. Kalau kita mau turuti yang disebut dengan perbuatan atau aktivitas kita kerja, nggak selesai-selesai, Pak. Ya, harus kita benar-benar kita targetkan. Tahun lalu mungkin kita cuma 15 juz, maka tahun ini harus 30 juz. Tahun depan, karena kita sekarang sudah bisa khataman 1 kali, maka tahun depan kita kalau bisa targetkan kita khatam 2 kali. Caranya bagaimana kalau khatam 2 kali? Yaitu setiap hari kita baca yaitu 2 juz. Kalau kita sudah terbiasa, Pak, enak. Tapi kalau nggak terbiasa, itu yang terjadi. Malas, apalagi kita sudah wudhu, Pak, ya. Sudah menghadap Al-Quran, setan tuh biasanya datang, Pak. Ya, andaikan kita alif lam mim dalikal kitabul la raiba fi, ngantuk. Ya kan? Wah, jangan ngantuk. Wah, ngantuk lagi. Wah, sudah nih. Karena apa? Kekenyangan, capek kita terawih, ya. Apalagi nanti mungkin imamnya pelan-pelan bacanya, wah luar biasa. Ya, nah, sudah akhirnya kita capek, nggak sampai. Ya tadi Pak Protokol katakan, wah tiap hari alhamdulillah istiqomah untuk membaca Al-Quran, begitu Pak, ya? Iya. Semua, Pak, ya kita nggak usah ya bacalah Al-Quran dengan baik. Lah sekarang kalau kita lihat, Pak, gunung saja itu takutnya bukan main terhadap Allah untuk diberi amanah Al-Quran. Maka kesimpulannya harus menjalankan sesuai dengan Al-Quran. Tapi kenapa manusia sekarang tambah justru tidak takut pada Allah? Karena apa, Pak? Salah satu takwa itu cirinya adalah
takut kepada Allah. Kalau kita nggak takut, bagaimana caranya? Ya, gunung saja takut. Kita manusia tidak takut. Wah, salah besar. Jangan diharap Pak, kalau andaikan Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan keberkahan kepada kita. Maka dalam firman Allah yang mungkin kita semua sudah hafal, di situ dikatakan, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal arda. Di situ dikatakan, jika penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, ya, pasti kami akan membukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Ini menunjukkan apa? Bagi siapa saja yang selalu bertakwa, yang selalu beriman, meyakini yang pasti dalam dirinya bahwa memang Al-Quran itu adalah diturunkan Allah dan harus kita lakukan dan harus kita laksanakan. Selain membaca, diamalkan, diimplementasikan, maka setidaknya kita ini sudah berusaha. Perkara nanti Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keridhaan atau tidak, yang penting kita sudah berusaha, dan janji Allah itu pasti dan pasti akan benar dan akan datang. Begitu yang bisa saya sampaikan. Akhiri kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.